Legend of the Great Sage. Chapter 391. Li Qingshan menyaksikan barbican di bawah kakinya menjadi semakin kecil. Dalam sekejap mata, tertutup oleh awan gelap yang terbentuk dari hujan anak panah. Awan itu terkoyak dalam sekejap. Diam-diam dia terkejut. Jika dia selangkah lebih lambat, bahkan jika dia tidak berakhir dalam kondisi yang menyedihkan, itu juga tidak baik. Chao Gan tersenyum santai seolah dia sudah menduga adegan ini. Hati-hati, Han Qiongzi tidak senang tapi malah terkejut. Dalam sekejap, cahaya putih menyala menerangi langit malam dan menyilaukan mata Li Qingshan. Baru saat itulah dia mendengar suara gemuruh yang keras. Li Qingshan tersambar petir surgawi dan jatuh dari langit. Murid klan Han tidak diperbolehkan terbang di kediaman jenderal karena seluruh langit di atas kediaman ditutupi oleh sebuah formasi. Setelah diaktifkan, bahkan seorang penggarap yayasan pendirian tidak akan bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Apakah itu Li Qingshan atau Han Qiongzi, mereka tidak menyangka akan menghadapi rintangan seperti ini. Chao Gan mengangkat tangannya dan hujan anak panah berhenti. Setelah meminum petir ini, kamu tidak akan bisa bangun sampai setengah bulan. Jenderal memobilisasi begitu banyak orang. Anda benar-benar menganggap anak ini terlalu tinggi. Petik 2. Qingshan. Li Qingshan jatuh ke pelukan Han Qiongzi. Melihat wajahnya yang penuh kekhawatiran dan kemarahan, dia berkata, aku baik-baik saja. Sepertinya aku harus lebih serius. Dia membalik dan berdiri. Dibandingkan dengan kesengsaraan petir jenis ini seperti rasa geli. Apakah kamu masih akan keras kepala? Anda tidak akan bisa melewati barbican. Anda bahkan tidak memiliki 1/10 peluang. Jika Anda melanjutkan, Anda hanya akan menambah cedera Anda. Chao Gan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka tubuh anak ini begitu kuat sehingga dia bahkan bisa menahan petir surgawi yang dipicu oleh formasi tersebut. Ayo pergi. Kita tidak memerlukan izin ayahku. Saya laki-laki. Saya tidak membutuhkan seorang wanita untuk mengajari saya apa yang harus saya lakukan. Li Qingshan berkata dengan bangga. Meninggalkan Han Qiongzi dengan punggung tinggi dan lebar, dia berbalik dan tersenyum. Ini bukan untukmu, ini untuk kami. Senyumannya seterang matahari. Han Qiongzi terdiam sesaat. Dia berdiri dan mengertakkan gigi. Apa yang kamu bicarakan? Kemana kamu ingin pergi? Aku akan menemanimu. Petik 2. Li Qingshan tersenyum dan menunjuk ke atas tembok kota. Chao, aku ceroboh tadi. Aku membiarkanmu berpuas diri untuk sementara waktu, tapi sekarang aku akan menghajarmu. Petik 2. Bocah kecil, beraninya kamu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Api. Petik 2. Serahkan ini padaku, pria bau. Akan kutunjukkan padamu kekuatan seorang wanita. Li Qingshan hendak melangkah maju ketika Han Qiongzi melewatinya. Dia tersenyum dan berdiri diam. 12 busur panah mengunci Han Qiongzi, tetapi 5 di antaranya langsung kehilangan pandangannya. Ternyata dia tidak langsung menuju Chao Gan, melainkan terbang menuju tembok kota dengan mengikuti titik buta panah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Anak panah raksasa itu melesat, tapi Han Qiongzi bahkan tidak menoleh. Mereka berbalik dan melompat ke tembok kota seolah-olah sedang berjalan di tanah datar. Anak panah raksasa itu melintas dan menancapkan dirinya ke dalam tembok kota. Sebagai nyonya muda keluarga Han, dia sangat akrab dengan keakuratan dan serangan busur panah ini. Dia melompat ke tembok kota dan bergegas ke menara panah. Dia mendongak dan melihat panah otomatis di depannya. Permata-mata naga bersinar, dan dia seperti pohon willow lemah yang menghadap angin. Dia bersandar ke belakang, dan anak panah raksasa itu bersiul melewati ujung hidungnya. Dia berbalik dan sampai ke sisi panah otomatis. Dia menepuknya, dan mata naga itu tiba-tiba meredup dan berhenti bekerja. Di kedua sisi menara panah, tentara lapis baja bergegas maju. Pintu menara tiba-tiba terbuka, dan gelombang panas menerpa wajahnya. Dia melihat seluruh tubuh Han Qiongzi ditutupi dengan amukan api. Dia berteriak, minggir. Seperti aliran api yang melompat, ia menyeret ekor panjang yang berapi-api di belakangnya saat ia melesat menuju menara panah lainnya, meninggalkan jejak api di atas tembok kota. Dalam sekejap mata, dia menyerbu seperti api, mengitari kota, mematikan semua busur, dan mendarat di depan Chao Gan. Dia sedikit tersentak, dan api di tubuhnya melemah. Meskipun api ketiga Ki sejati sangat merusak, ia dikonsumsi dengan sangat cepat. Nyonya muda, kamu sudah dewasa. Chao Gan menghela nafas. Jari-jarinya bergerak cepat, dan musik menjadi kacau. Gelombang suara berubah menjadi bilah tajam. Dengan dentang, Han Qiongzi mundur selangkah. Pedangnya berenang mengelilinginya untuk memblokir gelombang suara, tapi luka tipis muncul di pipinya. Dia tahu bahwa budidaya Chao Gan jauh di atas miliknya. Apalagi dia menunggu dengan tenang dan berinisiatif. Jika ini terus berlanjut, akan sulit baginya untuk menang. Dia mengambil keputusan, dan api di tubuhnya menyala terang. Saat dia hendak mengayunkan pedangnya, sesosok tubuh menghalanginya. Chao Gan sedikit terkejut. Melihat Li Qingshan tertutup lapisan tipis air, dia merasa jijik. Anda ingin memblokir musik saya hanya dengan layar air. Dia memainkan sitar dengan lebih mendesak, seperti baskom penuh mutiara yang jatuh ke piring batu giok. Namun, lapisan air di Li Qingshan ternyata sangat keras. Gelombang suara menciptakan riak yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak dapat menembusnya. Setelah mencapai lapisan ketiga penyuruh, efek berbagai mantra air yang diucapkan oleh Li Qingshan menjadi sangat kuat. Menghadapi gelombang suara, dia melangkah maju.
Tarian musik surgawi. Chao Gan menekan dan menggenggam, dan 7 senar sitar direntangkan hingga batasnya. Mereka mengeluarkan gelombang suara yang sangat keras, menembus dan merobek lapisan air. Sebelum Chao Gan bisa bersukacita, bayangan hitam menyelimuti dirinya. Li Qingshan melihat ke bawah, dan 2 titik merah berkedip. Bang! Li Qingshan tidak berkata apa-apa. Dia mengambil sitar dan mengayunkannya, membantingnya ke arah Chao Gan. Apakah kamu sudah selesai? Chao Gan berputar dan menabrak sekelompok tentara yang bergegas membantu, menghancurkan mereka. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang praktisi kilapisan ke-8 memblokir tarian musik surgawi miliknya pada jarak sedekat itu? Pakaian Li Qingshan compang camping. Dia meraih dan menarik, memperlihatkan kulit perunggunya, yang sama sekali tidak terluka. Sitar di tangannya bergetar seolah ingin kembali ke sisi tuannya, tapi bagaimana bisa menyaingi kekuatan Li Qingshan? Dia mengerutkan kening dan memutarnya dengan kedua tangan. Meskipun itu adalah artefak spiritual bermutu tinggi yang langka, sitar itu jauh lebih rapuh daripada senjata seperti pedang, jadi bagaimana ia bisa menahan kekuatan Li Qingshan? Ia segera mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Sitarku, seru Chao Gan. Qingshan, Han Qiongzi menekan lengan Li Qingshan dan mengamati ekspresinya. Apakah kamu marah? Bukankah aku sudah bilang jangan berkelahi? Petik 2. Aku tidak bisa melihatnya menyakitimu begitu saja. Han Qiongzi menyentuh pipinya. Dia sudah terbiasa dengan cedera kecil seperti ini sejak dia masih muda. Bahkan dia tidak terlalu memikirkannya. Dia tersenyum. Perasaan diperhatikan sungguh menyenangkan. Paman Chao, apakah kita memenangkan babak ini? Kamu menang, kamu menang. Kembalikan sitarku, kata Chao Gan. Baiklah, aku akan mengembalikannya padamu. Han Qiongzi menyikut Li Qingshan dengan sikunya. Li Qingshan bersandar ke belakang dan mengangkat lengannya, membuat gerakan melempar yang sempurna. Sitar langsung berubah menjadi titik hitam kecil dan terbang menuruni gunung. Bocah, kamu. Chao Gan buru-buru mengejarnya. Kasihan sekali kau. Itulah sumber kehidupan Paman Chao. Han Qiongzi tersenyum. Kamu juga sumber hidupku. Tangan Li Qingshan menyentuh pipinya, dan lukanya hilang. Menjijikkan sekali. Han Qiongzi tersipu, tapi hatinya dipenuhi dengan rasa manis. Aku benar-benar tidak bermaksud seperti itu kali ini. Li Qingshan berkata, merasa bersalah. Keduanya melewati Barbichan dan terus maju. Datarannya datar dan tidak ada lagi rintangan. Hanya anggota keluarga Han di gedung yang berbisik. Lihat, itu Li Qingshan. Kudengar dia sangat kuat. Kudengar bahkan para penjaga dan penasihat militer dikalahkan olehnya. Apa? Dia hanya berada di lapisan ke-8 pemurnian Qi. Dia pasti menang dengan bantuan nona muda. Gadis seusia benar-benar tidak bisa ditahan di rumah. Cara Han Anjun mengatur keluarga seperti mengatur tentara. Seluruh rumah jenderal seperti kamp militer. Ada juga lapangan latihan di depan gerbang kota. Itu digunakan untuk melatih anggota keluarga Han. 300 tentara itu sedang berdiri atau berbaring. Beberapa bahkan berbicara dengan suara pelan. Disiplinnya lemah. Hanya Han Tiyi yang berdiri tegak seperti patung dengan tombak di tangannya. Saat dia melihat Li Qingshan dan Han Qiongzi muncul, dia tiba-tiba berkata, bersiaplah untuk menghadapi musuh. 300 tentara itu berdiri dan berbalik. Sekilas memang berantakan. Tidak ada formasi untuk dibicarakan. Namun, ada sesuatu yang tak terlukiskan yang menghubungkan mereka. 300 orang dengan tinggi dan ukuran berbeda tampaknya merupakan satu kesatuan. Ini adalah pengawal pribadi ayahku. Mereka adalah elit dari para elit. Kita tidak boleh gegabah. Han Qiongzi melihat ini dan merasa getir di hatinya. Dengan kata lain, jika kita mengalahkan mereka, kita akan bisa melihat ayahmu. Bahkan tanpa pengingat Han Qiongzi, Li Qingshan tidak akan gegabah. Aura pembunuh para prajurit ini membuatnya merasakan bahaya. Kita tidak bisa menang. Kita harus memikirkan cara untuk lewat sini dengan cepat dan mencapai pusat kota. Li Qingshan melangkah maju dan tertawa keras. Kakak ipar, kamu melihat calon iparmu. Mengapa kamu tidak datang dan menyapanya? Saya tidak berpikir Anda akan kembali, tidak peduli bagaimana saya membujuk Anda. Ayo lakukan. Penjaga pribadi, temui musuh. Di bawah perintah Han Tiyi, 300 tentara itu diam-diam melonjak ke depan seperti air pasang. Pada saat ini, Li Qingshan dan Han Qiongzi menyerang bersama, mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu. Han Qiongzi menyerang dengan amukan api dan gelombang panas. Li Qingshan berjalan di atas ombak, airnya berputar-putar dan bergelombang. Dua warna air dan api saling berkejaran, maju berdampingan. Mereka bergabung menjadi satu dan bergegas menuju semua prajurit di depan mereka. Tentara lain di sekitar mereka tidak menghentikan mereka dan melewati mereka. Dalam sekejap, keduanya melewati formasi militer. Dengan suara keras, tombak Han Tiyi menyerang seperti seekor naga, bertabrakan dengan pedang dan tinju. Cahaya dari truki yang melonjak menerangi malam. Sebuah kekuatan besar menekan dari tinjunya, dan Han Tiyi merasa dia tidak dapat menahannya. Dia terkejut. Mereka sudah lama tidak bertemu, tapi dia, Li Qingshan, menjadi lebih kuat dan lebih cepat. Aura yang dia pancarkan sungguh menakjubkan. Jika mereka bertarung satu lawan satu, mereka tidak akan menjadi lawannya. Kecepatan peningkatan ini sungguh aneh. Mengapa ayahnya bersikeras menghentikan mereka? Pikiran ini terlintas di benaknya. Li Qingshan dan Han Qiongzi meraung serempak dan menuangkan seluruh ki sejati mereka ke dalamnya.
Han Qiongzi terpaksa mundur selangkah demi selangkah hingga dia mencapai gerbang kota. Dia tiba-tiba meninggalkan tombaknya dan meninju dada mereka berdua. Pada saat yang sama, dia berteriak, jebak musuh. Li Qingshan memblokir dengan lengannya, tapi dia hanya sedikit bergoyang, dan Han Qiongzi terlempar. Melihat ke belakang, yang dia lihat hanyalah 300 tentara telah jatuh ke dalam formasi ular melingkar sebelum dia menyadarinya. Seekor ular besar melingkari, menyedot Han Qiongzi ke dalam formasi. Ia berseru, jangan khawatirkan aku. Temui ayahku dan jelaskan semuanya padanya. Petik 2. Li Qingshan tidak ragu-ragu untuk masuk ke dalam formasi dan datang ke sisi Han Qiongzi. Keduanya saling membelakangi, dikelilingi musuh. Han Qiongzi berkata, bodoh, kenapa kamu kembali? Jika aku pergi sendiri, apa gunanya? Chapter 392. Selama pertempuran sengit, formasi terus berubah. Formasi ular, formasi perangkap harimau, formasi perangkap naga. Tidak ada kekurangan dalam perubahan tersebut. Formasi yang sama seperti langit dan bumi dibandingkan dengan yang digunakan oleh para murid militer. 300 orang diam-diam mengayunkan tombak mereka. Li Qingshan meraung dan menyerang, tapi dia tidak bisa keluar dari pengepungan. Ada juga Han Tiyi yang terus-menerus memimpin formasi. Jika dia sendirian, dia mungkin punya peluang, tapi dengan 2 orang, dia tidak bisa maju lebih jauh. Dalam sekejap mata, truki Han Qiongzi habis. Dia berkeringat banyak. Bertarung melawan formasi militer sendirian bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh praktisi Qi pada umumnya. Melihat deretan tombak menusuk ke arahnya, dia tidak bisa menghentikannya. Pinggangnya menegang, dan dia ditarik kembali oleh Li Qingshan. Pegang aku erat-erat. Li Qingshan menggendongnya di punggungnya. Situasinya bahkan lebih kritis lagi. Han Qiongzi bersandar di punggungnya. Tiba-tiba, dia merasakan hembusan angin datang dari belakang. Saat dia berbalik, 3 tombak menusuk tubuhnya. Qingshan, Li Qingshan mematahkan tombaknya dan mencabutnya. Ujungnya diwarnai merah. Dengan kekuatan seluruh formasi, bahkan iblis banteng menempas sembunyikannya tidak dapat menghalanginya. Beruntungnya tidak tertusuk. Melihat ini, semua tentara menyerang Han Qiongzi pada saat yang bersamaan. Hal ini membuat Li Qingshan mengutuk mereka karena dianggap hina. Turunkan aku. Hati Han Qiongzi sakit. Ini adalah pengawal pribadi ayahnya. Selama mereka memberi perintah, tidak peduli musuh apa yang mereka hadapi, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jangan bergerak. Han Qiongzi meronta, tapi Li Qingshan menahannya. Orang-orang ini sangat ingin membunuh. Mereka sama sekali tidak memperlakukan Han Qiongzi sebagai seorang wanita. Han Qiongzi langsung tidak berani bergerak. Karena gerakannya, beberapa luka lagi muncul di tubuh Li Qingshan. Dia bersandar di punggungnya dengan kuat saat matanya memerah tak terkendali. Dia bergumam, Qingshan. Li Qingshan memegang tombak yang patah dan menopang tubuhnya. Qi sejatinya hampir habis. Tubuhnya penuh luka. Di belakangnya, Han Qiongzi tidak terluka. 100 pengawal pribadinya terluka parah, dan hanya tersisa 200 orang. Namun, ia tetap kokoh mempertahankan formasi dan tidak bersantai sama sekali. Di saat yang sama, dia heran dan terkejut. Dia belum pernah melihat musuh yang begitu ulet sebelumnya, apalagi musuh berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Dia juga menggunakan kebuntuan singkat ini untuk memulihkan kekuatannya. Pada saat ini, sesosok manusia terbang, segera memicu niat membunuh formasi tentara. Tombak dan tombak datang dari segala arah. Pembunuh itu datang. Baru saja dia dapat melihat dengan jelas bahwa orang itu sebenarnya adalah Han Qiongzi. Ternyata dia telah memulihkan sebagian sensinya di punggung Li Qingshan. Segera dia terbang menemui hutan tombak. Qiongzi, Li Qingshan juga terbang, tapi sudah terlambat. Melihat Han Qiongzi hendak tertusuk tombak, Han Tiyi menyapu langit dan menusukkan tombaknya ke depan seperti naga. Itu menembus ke bawah tubuh Han Qiongzi. Dengan sebuah kail dan jentikan, ia meraih bahunya dan membawanya keluar dari formasi. Qingshan, Han Qiongzi mengulurkan tangannya, hanya untuk melihat senyum lega di wajah Li Qingshan. Mundur, perintah Han Tiyi. Para pengawal pribadi segera mundur. Dalam sekejap mata, tidak ada seorang pun di sekitar Li Qingshan. Di belakang Han Tiyi, gerbang menuju pusat kota tiba-tiba terbuka. Dia bertanya dengan keras, apakah ini termasuk lulus ujian? Setidaknya kamu lulus ujianku. Han Tiyi melepaskan Han Qiongzi dan berjalan ke sisi gerbang. Li Qingshan melangkah maju. Para penjaga pribadi berbaris di kedua sisi dan memberi hormat kepadanya. Ada yang berteriak, Kak, kamu luar biasa. Orang yang terluka mendukung rekannya. Ya, kamu benar-benar hebat. Li Qingshan meraih tangan Han Qiongzi. Keduanya berjalan ke pusat kota bersama-sama. Di mana hadiahnya? Bolehkah aku menyimpannya untuk diriku sendiri? Tidak, Jenderal, Qiongzi dan saya benar-benar jatuh cinta. Saya bersedia mengambilnya sebagai istri saya. Han Anjun duduk tegak di depan aula. Li Qingshan naik, membungkuk, dan berkata dengan berani. Wajah Han Qiongzi memerah karena gembira dan malu. Tidak, suara Han Anjun tegas dan penuh tekad yang tidak dapat diubah. Apa? Li Qingshan terkejut. Mereka sudah sampai sejauh ini, tapi itu masih belum cukup. Mengapa, Pak Tua? Jelaskan padaku. Han Qiongzi tidak tahan lagi. Dia melangkah maju dan menunjuk ke hidung Han Anjun. Tidak ada alasannya. Tidak berarti tidak. Ini sudah larut. Jika tidak ada yang lain, ayo pergi. Han Anjun berdiri dan berbalik untuk berjalan ke aula dalam.
Berhenti di situ. Kami tidak datang ke sini untuk mendengarkan pendapatmu setelah mengalami kesulitan yang tak terhitung. Han Qiongzi mengambil hadiah itu dari tangan Li Qingshan dan melemparkannya ke depan Han Anjun. Dia merasa sangat bersalah hingga dia ingin menangis. Dia belum pernah melihat ayah yang tidak masuk akal seperti itu. Dia menarik tangan Li Qingshan dan bergegas keluar pintu, melewati Han Ti. Han Ti sedikit terkejut. Dia berjalan ke pintu dan melihat Han Anjun membungkuk untuk mengambil kue-kue yang berserakan di tanah. Dia berkata tanpa mengangkat kepalanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Saya memerintahkan pasukan mundur. Saya tidak mematuhi perintah militer. Saya di sini untuk menerima hukuman saya. Bahkan kamu berani untuk tidak menaatiku." Han Anjun menegakkan tubuhnya dan memasukkan sepotong kue ke dalam mulutnya. Dia mengunyah beberapa kali dan menelannya. Rasanya enak. Gadis ini, dia membuangnya begitu saja. Mengapa ayah tidak setuju dengan mereka, ayah? Han Ti menunduk dalam-dalam. Dia sangat bingung. Kamu juga berpikir aku tidak masuk akal. Saya tidak selalu melakukan hal yang benar. Petik 2. Han Ti mengangkat kepalanya karena terkejut. Dia tidak percaya kata-kata itu keluar dari mulut ayahnya. Namun, dia melihat senyuman langka di wajah Han Anjun. Aku dengan sepenuh hati ingin mendidik kalian semua menjadi orang yang berbakat. Aku tidak ingin menjadi penghalang di hati kalian. Bahkan gadis itu tampaknya melakukan apa yang dia mau, tetapi ketika dia menemukan seorang pria, dia tetap harus datang ke rumahku, dan meminta izinku. Mengapa dia memerlukan izinku? Ti, Anda harus memahami bahwa di hadapan para jenderal dan putra-putra mereka, kami adalah kultivator yang pertama dan terutama. Petik 2. Han Ti pergi sambil berpikir. Han Anjun kembali ke aula. Cao Gan sedang memegang sitar sambil menyetelnya dengan hati-hati. Jenderal, menantu Anda itu terlalu kejam. Dia hampir mematahkan sitar saya. Namun, kekuatannya sangat mengesankan. Mengapa kamu tidak merekrutnya ke dalam fraksi Han? Dia pasti akan sangat membantu di masa depan. Anda menolaknya bukan hanya untuk memberi pelajaran pada nona muda dan tuan muda, bukan? Petik 2. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Anak itu bukanlah orang biasa, tapi dia tidak akan pernah tunduk pada orang lain. Di jalur kultivasi, yang ada hanyalah sahabat, bukan kekasih. Jika kita tidak mempunyai cita-cita yang sama, bagaimana kita bisa bertahan 1 abad? Kami bersatu karena cinta hari ini, tapi kami pasti akan berpisah karena cinta di masa depan. Gelar suami istri hanya menambah belenggu. Petik 2. Itu cukup adil. Kalau 2 bola api disatukan, sepertinya mereka menyala-nyala, tapi sulit untuk bertahan lama. Menurutku, akan sulit bagi mereka untuk bertahan beberapa tahun. Nona muda pasti akan memahami pemikiran Anda di masa depan. Petik 2. Keduanya meninggalkan tanah milik sang jenderal, tetapi mereka tidak kembali ke 100 aliran pemikiran. Sebaliknya, mereka tiba di kota Clear River, di salah satu halaman Han Qiongzi. Han Qiongzi tetap diam sepanjang waktu. Li Qingshan tidak tahu bagaimana membujuknya. Saya pikir itu masih karena kultivasi saya tidak mencukupi. Setelah saya berkultivasi beberapa hari lagi, saya akan menghancurkan pasukan pribadi ayahmu. Dia tidak akan mengatakan apapun saat itu. Apakah lukamu baik-baik saja? Han Qiongzi akhirnya bertanya. Saya baik-baik saja. Tubuh Li Qingshan selalu tangguh. Setelah menggunakan beberapa teknik penyembuhan air lagi, dia telah pulih sepenuhnya. Kalau begitu, ayo kita menikah sekarang juga. Chapter 393. Di kolam teratai di luar tirai, bunga-bunga bermekaran sempurna. Saat angin malam bertiup, wangi bunga tercium di udara. Li Qingshan sedikit terkejut. Wajah Han Qiongzi tegas, agak mirip dengan Han Anjun. Dia membuka bibir merahnya dan berkata lagi, Qingshan, ayo kita menikah. Kamu sudah memutuskan. Li Qingshan memeluknya. Ya, Han Qiongzi mengangguk dan bersandar di dadanya, mendengarkan detak jantungnya yang kuat. Ini adalah suara yang selalu ingin dia dengar. Mengapa kita tidak menunggu lebih lama lagi? Selama kita bersikeras dan membiarkan kakakmu mengucapkan beberapa kata baik, ayahmu akan setuju. Li Qingshan hanya ingin bersamanya saat ini. Namun, komitmen pribadi semacam ini mungkin menyebabkan dia berselisih total dengan keluarganya. Bukan ini yang ingin dia lihat. Tidak, kamu tidak memahami temperamen ayahku. Begitu dia memutuskan sesuatu, bahkan 9 ekor lembu jantan pun tidak dapat menariknya kembali. Tadi aku bicara seperti itu padanya, ayah pasti marah besar. Dia mungkin tidak akan mengakuiku sebagai putrinya lagi, apalagi menyetujui pernikahan kami. Petik 2. Itu semua salahku. Li Qingshan menepuk kepalanya dan menghela nafas. Ia tidak menyangka pernikahan antara pria dan wanita akan menjadi seperti ini. Mulai sekarang, aku hanya bisa mengandalkanmu. Jangan mengecewakanku. Han Qiongzi dengan erat melingkarkan lengannya di pinggang Li Qingshan, memperlihatkan sedikit kelemahan. Dia meninggalkan keluarga Han, tidak menaati ayahnya, dan kehilangan semua yang pernah dimilikinya dalam 1 malam. Kerugian seperti ini jauh dari apa yang bisa dibayangkan oleh orang luar. Namun, dia tidak menyesalinya. Mulai sekarang, pria dalam pelukannya adalah segalanya baginya. Apa? Nona Han, tanpa dukungan keluarga Han, kamu menjadi anak kucing kecil yang lemah. Kalau begitu aku harus menindasmu dengan benar. Li Qingshan tersenyum dan membenamkan kepalanya di lehernya, menghirup aroma dalam-dalam. Kamu berani. Tingkat kultivasimu saat ini tidak setinggi milikku.
Kultivasi adalah masalah kecil. Tetap bergantung pada kekuatan. Jika hanya bergantung pada kultivasi, saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengejar Anda. Bagaimana aku bisa membujuk Nona Han untuk kawin lari denganku? Petik 2. Tunggu sampai aku membangun fondasiku. Lihat bagaimana aku akan menanganimu. Bagaimana kamu berlatih? Petik 2. Mereka berbisik. Awan gelap menutupi bulan dan bintang, dan halamannya gelap gulita. Suaranya menghilang dan beberapa lilin merah menyala, menyinari wajahnya yang malu-malu. Aku akan mandi. Dia melepaskan diri dari pelukannya dan berbalik dengan anggun. Pinggangnya berayun saat dia berjalan di balik tirai. Saya juga. Li Qingshan mau tidak mau mengikuti. Han Qiongzi mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tidak, jangan hari ini. Li Qingshan hanya bisa menunggu di luar, menyaksikan cahaya lilin yang berkelap-kelip, mendengarkan hujan malam yang jatuh ke dalam kolam, hatinya seperti air kolam. Puluhan ribu riak menyebar, dan butuh waktu lama untuk menenangkannya. Setelah penantian yang terasa sangat lama, sebuah tangan putih mengangkat tirai manik-manik, memperlihatkan wajah yang cerah dan cantik. Kulitnya sangat lembab, seolah menyerap banyak air. Dia telah berganti pakaian menjadi gaun merah cerah, dan rambut hitam legamnya belum disisir, sehingga basah kuyup dan menutupi bahunya. Kamu membuatku menunggu. Li Qingshan menjemputnya. Tunggu, apa yang telah terjadi? Sepertinya ada banyak langkah untuk menikah. Saya hanya ingat satu langkah. Langkah yang mana? Untuk memasuki kamar pengantin, Li Qingshan bernyanyi dengan keras, dan langsung pergi ke kamarnya. Mesum, Han Qiongzi cemberut. Suara hujan semakin deras. Di balik tirai tebal, dia terengah-engah. Di tempat tidur, tubuhnya yang seperti batu giok terbentang, memungkinkan dia untuk membelainya dengan sembarangan, dengan penuh semangat menawarkan bibir merahnya. Qiongzi, Li Qingshan tiba-tiba berhenti dan berkata dengan lembut, matanya bersinar. Han Qiongzi bersandar dan memeluk lehernya, membenamkan wajahnya di bahunya. Dia berkata dengan lembut, cintai aku. Li Qingshan memegangi pinggangnya. Dia membungkuk, hanya untuk mendengar erangan pelan di telinganya. Rasanya seperti desahan panjang, penuh suka dan duka. Suasana hening, hanya suara hujan yang masuk ke dalam ruangan, semakin keras, sesekali diiringi beberapa guntur di kejauhan. Bunga teratai bergoyang tertiup angin dan hujan, jantung bunga dipenuhi tetesan air jernih, samar-samar terdengar rintihan bergerak melalui tirai hujan. Setelah semalaman berangin dan hujan, rintik hujan di daun teratai, di bawah sinar matahari terbit di timur, tampak jernih, mengalir dengan 7 warna, dan bergulung ke dalam kolam. Li Qingshan membuka jendela, meregangkan tubuh, dan melihat ke belakang. Han Qiongzi sedang tidur nyenyak, seolah dia merasakan matahari. Dia berbalik untuk berbaring miring, memperlihatkan punggungnya yang indah, dan beberapa memar di pantatnya yang seputih salju. Memikirkan malam gila tadi malam, Li Qingshan tersenyum tipis, cuacanya sangat bagus. Li Qingshan menutup jendela dan kembali ke tempat tidur. Han Qiongzi membuka matanya sedikit, pertama kali melihat wajah Li Qingshan, hatinya dipenuhi dengan kelembutan dan rasa manis yang tak ada habisnya, dia dengan malas menyandarkan wajahnya di dadanya, jam berapa sekarang? Sudah lama sejak matahari terbit. Li Qingshan mencium keningnya dengan lembut. Oh tidak, penjaga Hawkwolf masih ada urusan yang harus diselesaikan hari ini. Han Qiongzi menopang dirinya, dan seluruh tubuhnya merasa lemah. Serahkan saja pada orang lain untuk mengurusnya. Tidak nyaman bagimu untuk keluar sekarang. Ini semua salahmu. Wajah Han Qiongzi terbakar seperti api, dan dia meninju dadanya. Dia terlalu malu untuk memikirkan kembali. Dia tidak pernah mengira akan ada saatnya dia menjadi begitu tidak terkendali. Baiklah, baiklah. Ini semua salah saya. Mohon tunggu sebentar, Nyonya. Saya akan menyiapkan makanan. Anda harus istirahat lebih lama. Dengan istirahat ini, 3 hari berlalu. Keduanya menempel satu sama lain seperti lem, tak mau dipisahkan sedetik pun. Yang bisa mereka lihat hanyalah satu sama lain, sama sekali melupakan segalanya. Di 100 sekolah pemikiran, para profesor belum datang, tetapi ruang kelas berisik. Sekelompok murid muda, baik pria maupun wanita, berkumpul dan berdiskusi. Benar-benar, saya pikir dia sangat kuat. Bagaimana dengan sekarang? Petik 2. Sekarang, aku tidak tahu. Sudah beberapa hari aku tidak melihat mereka berdua. Kudengar mereka kawin lari. Wow, ada serangkaian tangisan. Secara khusus, mata beberapa murid perempuan berbinar. Zijian, dengar, itu Li Qingshan lagi. Kamu tidak terlihat terlalu sehat. Hua Shengzhan menyikut Yu Zijian di sampingnya dengan sikunya. Selama 2 tahun terakhir, tubuh Hua Chenglu telah terungkap. Dia telah berubah dari usia remaja menjadi seorang wanita muda di puncak masa mudanya. Dia berada di puncak masa mudanya. Alisnya seperti bulan sabit, bibirnya seperti merah terang, dan kulitnya lembut. Dia muda dan cantik. Wajahnya yang agak mirip dengan Hua Shengzhan, seolah menjadi bukti betapa cantiknya wajah Hua Shengzhan jika dimiliki oleh seorang wanita. Di 100 aliran pemikiran, dia telah mendapatkan gelar kecantikan terhebat. Dia memiliki banyak pengejar. Sekarang dia duduk bersama Yu Zijian, dia menarik banyak perhatian. Hua Chenglu sudah tidak asing lagi dengan nama Li Qingshan. Namun, mereka tidak melakukan kontak apapun selama 2 tahun terakhir. Bahkan jika dia memiliki perasaan khusus padanya di masa lalu, perasaan itu telah dilemahkan oleh keajaiban hidup. Yang samar-samar dia ingat hanyalah bahwa dia masih berhutang sesuatu padanya.
Mungkin dia sudah melupakannya. Oh, tidak apa-apa. Profesornya ada di sini. Yu Zijian terkejut dan menunjuk ke podium. Ruang kelas langsung menjadi sunyi. Hua Chenglu berbalik dan fokus pada ceramahnya. Yu Zijian sedikit mengernyit. Dia seharusnya bukan Niu Juxia, kan? Sebelum mereka kembali dari Gunung Greenfin, Yu Sukuang telah berulang kali menjelaskan bahwa Li Qingshan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Niu Juxia. Namun, baru sekarang dia mau mempercayai hal itu. Dia menghela nafas lega. Jika Li Qingshan bukan Niu Juxia, maka dia tidak akan banyak berhubungan dengannya. Dia bahkan merasa agak sedih untuknya. Mereka jelas sedang jatuh cinta, namun dia tidak bisa mendapatkan pengakuan dari keluarganya. Sungguh menyedihkan. Chapter 394. Di kedalaman hutan bambu, N kecil duduk di depan tangga sambil memegangi pipinya sambil menunggu. Langit dipenuhi bintang. Malam ini, dia masih belum kembali. Karena Liu Chuanfeng sedang mengasingkan diri dan Li Qingshan sering keluar, kedua murid muda itu dibawa serta oleh Sun Fubai. Pulau Kludwisep benar-benar kosong. Hanya suara gemerisik angin yang menerobos hutan bambu yang terdengar, dan dedaunan bambu yang berguguran kembali menutupi jalan kecil tersebut. Saat dia merasa sedikit kecewa, dia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki menghancurkan dedaunan yang berguguran. N kecil mengangkat kepalanya dan melihat Li Qingshan melangkah mendekat dengan senyuman di wajahnya. N kecil, kenapa kamu? Ini salahku karena lupa memberitahumu. Kamu pasti sudah menunggu lama sekali. Li Qingshan menamparkan kepalanya dan berkata dengan nada mencela diri sendiri. N kecil menggelengkan kepalanya. Tidak lama, Li Qingshan mengangkatnya dan meletakkannya di atas lututnya. Bagaimana pemurnian tasbih akhir-akhir ini? Apakah Yinian mempersulitmu? Oh benar, aku menemukan sesuatu yang bagus akhir-akhir ini. Tanpa menunggu Little N bertanya, dia mulai berbicara tanpa henti. N kecil ingin membujuknya, tetapi melihat situasinya, dia membiarkannya pergi. Selama dia bahagia, tidak apa-apa. Saat ini, Han Qiongzi juga kembali ke sekolah legalisme dan meminta maaf kepada Wang Pusi. Wang Pusi melihat bahwa dia penuh dengan kegembiraan dan feminitas, tapi dia tidak bisa menyalahkannya. Ia hanya berkata, bocah itu beruntung. Jangan lupa datang ke lembaga penjaga kota besok. Ya, Komandan. Ketika Han Qiongzi kembali ke kediamannya di pulau itu, dia melihat sesosok tubuh mondar-mandir di luar pintu. Dia berkata dengan heran, Ti. Ekspresinya langsung berubah serius. Apakah ayah mengirimmu? Ya, Han Ti tidak berkata apa-apa lagi dan menyerahkan setumpuk batu roh dan pil obat kepada Han Qiongzi. Kenapa banyak sekali? Karena kamu telah berkultivasi hingga lapisan ke-10 dari pemurnian Qi. Han Ti tidak berekspresi, tapi dia bisa melihat kegembiraan dan kegembiraan di matanya. Dia bahagia untuknya. Untuk membuka 12 meridian standar, permintaan pil obat secara alami akan meningkat. Ayah, tidak menyalahkanku. Mata Han Qiongzi membelalak tak percaya. Han Ti lalu mengulangi kata-kata Han Anjun. Alasan macam apa itu? Terlalu tidak bertanggung jawab baginya untuk menghentikan pernikahan putrinya hanya karena alasan yang berantakan. Kendala apa? Orang tua itu menganggap dirinya terlalu tinggi, aku bukan kamu. Petik 2. Han Qiongzi berteriak. Namun, dia tersentuh. Tidak peduli apapun, semua yang telah dilakukan pria itu untuknya. Itu demi kebaikannya sendiri. Dia menghela nafas lega dan merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Tidak peduli betapa tidak puasnya dia, ayahnya tetap penting di hatinya. Itu masih berat. Keduanya bertukar beberapa kata lagi. Han Ti sangat mirip ayahnya. Dia adalah orang yang tidak banyak bicara. Setelah beberapa patah kata, mereka berpisah. Sebelum mereka pergi, Han Ti berhenti, berbalik, dan berkata, kamu masih anggota keluarga Han. Saya harap kamu bisa fokus pada kultivasimu. Aku tidak perlu kamu menceramahiku. Diam saja, kamu harus pergi. Han Qiongzi sedang terburu-buru membagikan kabar baik ini kepada Li Qingshan. Han Ti melihat ekspresinya dan tahu bahwa perhatiannya sedang terganggu. Mengetahui bahwa perhatiannya terganggu, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Begitu mereka terlibat dalam urusan cinta, orang-orang seolah menjadi bodoh. Sama seperti betapa pintarnya temannya pada biasanya. Namun, dia terobsesi dengan seorang wanita yang tidak akan pernah bisa dia dapatkan, sehingga membuang banyak waktunya. Setelah Han Ti pergi, Han Qiongzi langsung bergegas ke Pulau Kludwisep. Mereka baru saja berpisah, namun langsung bertemu kembali. N kecil berinisiatif untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah itu, mereka menghabiskan satu malam lagi bersama. Keesokan harinya, wajah Wang Pusi menjadi cekung. Dia menunggu di penjaga Hawkwolf cukup lama, tapi dia tidak melihat jejak Han Qiongzi. Dia menjadi marah dan menaruh ini pada Li Qingshan juga. Dia jelas tidak bersalah. Pada akhirnya, dia menghela nafas panjang. Wanita tidak bisa diandalkan. Hua kecil, sebaiknya kamu segera muncul. Waktu berlalu dengan tergesa-gesa. Dalam sekejap mata, musim panas berlalu dan musim gugur pun tiba. Hujan musim gugur dimulai. Guntur bergemuruh di tempat tinggal terpencil di bawah pulau Contention. Petir bersilangan dan berkelap-kelip, melewati dinding batu dan formasi yang seharusnya tidak mungkin ditembus. Itu seperti hantu dari dunia lain. Beberapa saat kemudian, pintu yang tertutup terbuka lagi, dan Hua Sengshan muncul. Wajahnya yang tampan dan tanpa cacat dipenuhi rasa percaya diri yang luar biasa. Sesosok muncul di benaknya. Setidaknya, saya berhak menjadi bidak catur Anda.
Apakah kamu benar-benar harus menyusahkan Nona Hua untuk melakukan perjalanan pribadi untuk hal seperti ini? Li Qingshan menerima undangan dari Hua Chenglu dan mengamati wanita di hadapannya. Benar saja, wanita telah banyak berubah antara kewanitaan dan kewanitaan. Ketika mereka pertama kali bertemu, dia hanyalah seorang gadis kecil yang tidak punya apa-apa, tapi sekarang, dia telah menjadi sangat cantik. Kalian berdua adalah teman baik kakakku. Kakakku bilang dia tidak bisa mengundangmu secara pribadi, jadi dia benar-benar minta maaf, jawab Hua Chenglu dengan sopan, menunjukkan sikap seorang wanita dari klan besar. Chenglu, kenapa kamu tidak berbicara terus terang seperti sebelumnya? Han Qiongzi meraih tangannya sambil tersenyum dan menariknya ke dalam pelukannya, mencubit pipi lembutnya. Han Qiongzi selalu memperlakukan Hua Chenglu sebagai adik perempuannya. Dia sering bermain dengannya sejak mereka masih muda, jadi mereka sangat dekat. Jangan macam-macam, Kak. Aku hanya takut kalau terlalu mesra, kamu akan cemburu. Hua Chenglu sedikit tersipu dan menatap Li Qingshan sambil terkikik. Semua orang di 100 aliran pemikiran tahu tentang hubungan mereka sekarang, tapi perkembangan terakhir juga melebihi ekspektasi semua orang. Tidak ada rencana menyenangkan dari mereka untuk memberontak melawan keluarga Han atau kawin lari. Han Qiongzi tetap pulang ke rumah pada waktu yang seharusnya, sementara Li Qingshan bahkan pergi ke pulau perang besar untuk berlatih seni bela diri seperti biasa. Dia sepertinya tidak memiliki konflik apapun dengan calon ayah mertuanya, Han Anjun. Begitu saja, rumor tersebut malah mereda. Bagi para kultivator, menikah dan menjadi mitra kultivasi adalah hal yang biasa. Mereka tidak memiliki formalitas sebanyak manusia. Gadis kecil, kamu masih bukan tandinganku. Li Qingshan menyimpan undangan itu. Baiklah, aku pasti akan berada di sana ketika waktunya tiba. Orang itu akhirnya mencapai yayasan pendirian. Saudara pasti akan menjadi seorang kultivator yang mengesankan. Hua Chenglu dipenuhi dengan rasa bangga. Katakan padaku, baru saja, apakah kamu mengincar Chenglu? Setelah Hua Chenglu pergi, Han Qiongzi mencengkeram kerah Li Qingshan dan menungganginya. Dia mengerutkan bibirnya dan menanyainya dengan keras. Semua orang menyukai kecantikan. Meskipun kamu satu-satunya wanitaku, kamu tidak bisa menghilangkan hakku untuk mengagumi wanita lain. Bukankah tadi kamu cukup percaya diri? Li Qingshan mengalihkan pandangannya. Itu masalahmu. Han Qiongzi mendekatkan wajahnya. Jangan khawatir, Nyonya. Gadis itu tidak mendapatkan keuntungan darimu. Mari kita selesaikan masalahku dulu. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak saat dia menjemput Han Qiongzi dan berjalan masuk ke dalam rumah. Perkebunan keluarga Hua yang menyerupai kota dihiasi dengan lentera dan pita. Seluruh kota bergembira. Ini tidak terlihat seperti jamuan makan, tapi lebih seperti perayaan akbar. Bagi para kultivator, pernikahan, anak-anak, atau 4 kebahagiaan besar dalam hidup tidaklah sepenting atau menyenangkan seperti menerobos. Alhasil, keluarga Hua mengundang tamu dari mana saja. Ini adalah waktu ketika para tamu berkumpul. Binatang terbang dan pesawat ulang-alik bergegas bersama para pembudidaya. Tidak ada kekurangan penggarap yayasan pendirian di antara mereka. Di antaranya, awan melewati tirai hujan dan mendarat di depan gerbang. Gerbangnya terbuka lebar, dan orang-orang keluar masuk. Begitu Li Qingshan melangkah ke kota, hujan berhenti. Formasi di atas kota diaktifkan, dan hujan mengalir di sepanjang penghalang setengah bola yang tak terlihat. Di bawah penerangan lentera kota, pemandangannya sangat indah. Han Qiongzi mengusir pelayan yang datang untuk memimpin jalan. Pelayan itu dengan jelas mengenali Han Qiongzi, jadi dia pergi sambil tersenyum tanpa meminta undangan. Dengan sangat akrab, Han Qiongzi mengikuti jalan dan koridor yang berkelok-kelok dan tiba di depan bangunan mirip menara di pusat kota. Tampak seperti pohon api yang megah dan menjulang tinggi. Di bawah pohon api, kedua bersaudara, Hua Shengzhan dan Hua Chenglu, secara pribadi menerima tamu di gerbang. Mereka berdua berpakaian bagus dan berdiri di bawah lentera yang megah. Mereka tampak seperti sepasang makhluk abadi, dan semua tamu menghela nafas kagum. Khususnya, Hua Shengzhan selalu menjadi kecantikan yang langka di dunia. Setelah berhasil mendirikan yayasan, sikapnya semakin romantis. Para kultivator wanita yang lewat pada dasarnya semua menatapnya. Qingshan, Qiongzi, kamu di sini. Saat Hua Shengzhan melihat Li Qingshan dan Hua Chenglu, dia menyambut mereka dengan senyuman. Dia tidak menjadi sombong karena peningkatan budidayanya. Dia berbudaya dan halus seperti sebelumnya, membuat orang merasa seperti sedang mandi di angin musim semi. Senyumannya bahkan mengandung ketulusan. Meski sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka bertemu, mereka tidak merasa seperti orang asing lagi. Sebaliknya, mereka merasa lebih dekat satu sama lain. Benar, kamu tidak keluar setelah sekian lama. Aku bahkan mengira kamu mati di sana. Li Qingshan menepuk bahunya sambil tersenyum, tapi Han Qiongzi melakukan hal yang sama. Ini adalah kesempatan yang menggembirakan. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak membawa keberuntungan seperti itu. Tatapan tersenyum Hua Shengzhan berpindah di antara mereka berdua. Kalian berdua, seperti yang diharapkan, saat aku pertama kali mendengarnya, kalian benar-benar membuatku takut. Siapa yang memberitahuku apa gunanya memiliki seorang pria? Petik 2. Aku baru saja menganggapnya menyedihkan. Wajah Han Qiongzi memerah, tapi dia masih berusaha membela diri. Dan siapa yang memberitahuku bahwa aku tidak tahu apa itu cinta yang mendalam? Li Qingshan terbatuk-batuk. Aku hanya bermain-main saja. Jadi, kamu hanya bermain-main denganku.
Kamu salah dengar. Aku bilang aku masih muda dan cuek. Aku masih muda dan cuek. Hua Sengzan tertawa keras dan menepuk bahu Li Qingshan. Lalu seberapa besar kamu memahamiku sekarang? Li Qingshan mengangkat alisnya. Kamu masih belum lupa. Hua Sengzan bertanya, benarkah? Apa yang aku lupa? Hua Chenglu dan Han Qiongzi menyela. Dengan intuisi tajam para wanita, mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sulit untuk mengatakannya. Li Qingshan mencibir dan bertukar pandang dengan Hua Sengzan. Keduanya berbagi pemahaman diam-diam. Siapa sangka persahabatan pertama mereka sebenarnya karena sama-sama menyukai wanita yang sama. Kamu boleh masuk dulu. Aku akan menemuimu nanti. Saat ini, lebih banyak tamu yang datang. Hua Sengzan berkata dan pergi menerimanya. Katakan padaku dengan jelas. Ada apa? Mereka berdua berjalan masuk ke dalam gedung. Han Qiongzi melanjutkan pertanyaannya, tetapi Li Qingshan hanya menghindari pertanyaan itu. Ketika dia menjadi cemas, dia berkata, ini adalah rahasia antara laki-laki. Apa yang kamu, seorang wanita, ikut campur? Li Qingshan berhenti dan melihat ke belakang. Wajah Hua Sengzan berseri-seri saat dia menyambut dan mengantar orang pergi. Ciri-cirinya sangat indah dan tampan. Bahkan laki-laki pun akan tergerak. Langit telah memberkatinya dengan kecantikan yang begitu menawan, namun ia kebetulan jatuh cinta pada seorang wanita yang tidak dapat ia peroleh. Apakah ini juga lelucon dari surga? Dia jelas tidak akan lupa. Bagaimanapun, dia telah meninggalkan kenangan yang begitu mendalam. Namun, dia tidak perlu memikirkan hal itu sepanjang waktu. Mengasihani orang sebelum dia adalah hal yang paling penting, bukan? Dia tersenyum sambil menenangkan Han Qiongzi yang tidak bahagia. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa memahami pikiran orang yang sedang jatuh cinta. Pada saat ini, sosok familiar muncul di pintu. Wajahnya suram, dan pakaian hijaunya melayang-layang. Fu Qingjin. Chapter 395. Fu Qingjin berdiri sendirian dengan pakaian hijaunya yang compang camping. Pada pandangan pertama, dia tampak seperti pendekar pedang yang hina, tapi dia langsung menarik perhatian semua orang. Bahkan karakter utama malam itu, Hua Sengzan, tidak mampu bersaing dengannya untuk menjadi pusat perhatian. Dibandingkan dengan istana koleksi pedang, keluarga Hua tampak seperti taipan lokal. Meskipun mereka dikenal sebagai klan terhebat di prefektur Clear River, terdapat 81 prefektur di seluruh provinsi Green, namun hanya ada satu istana koleksi pedang yang ada. Itu Fu Qingjin dari istana koleksi pedang. Pedang di tangannya adalah salah satu dari 10 pedang terkenal dari istana koleksi pedang, pedang reruntuhan hijau. Dia sosok yang sangat kuat. Han Qiongzi memperkenalkan dengan lembut. Benar-benar, saya pikir dia hanya seorang penggarap yayasan pendirian awal, sama seperti Hua kecil. Petik 2. Jangan meremehkannya. Pedang reruntuhan hijau miliknya adalah harta karun misterius yang sangat kuat. Dikatakan bahwa pedang itu mewarisi kehendak para penguasa masa lalu dari istana koleksi pedang. Bukan hanya kekuatannya yang mengejutkan, namun ia juga maju dengan kecepatan dewa, menilai juga. Dia pasti akan menjadi sosok hebat yang dapat bergerak bebas melintasi provinsi hijau di masa depan. Han Qiongzi memperkenalkan Li Qingshan dengan sangat serius, menyuruhnya untuk waspada terhadap kesombongan dan tidak memandang rendah para pahlawan dunia. Namun, yang dia lihat hanyalah senyuman percaya diri yang muncul di wajah Li Qingshan. Jangan khawatir, laki-lakimu pasti tidak akan lebih buruk dari dia di masa depan. Kamu tidak tahu malu. Saya pikir Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Dia saat ini menjadi penghubung untuk pembunuh iblis. Beberapa lusin sekte dengan berbagai ukuran di prefektur Clear River semuanya telah bergabung dengan pembunuh iblis. Mereka semua berada di bawah komandonya. Dengan budidaya Anda yang sangat sedikit, Anda bahkan tidak layak membawa sepatunya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara yang familiar. Li Qingshan dan Han Qiongzi berbalik karena terkejut, hanya untuk melihat Wang Pusi berdiri dengan tangan bersilang. Komandan, apakah kata-katamu tidak berlebihan? Kamu benar-benar berpakaian bagus hari ini. Li Qingshan melihat Wang Pusi mengenakan pakaian baru. Dia rapi dan rapi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia cerdas dan cantik. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu akan mencapai sesuatu. Fu Qingjin mempelajari Hua Sengzan. Kalau begitu terima kasih atas kata-kata baik Anda, Tuan. Hua Sengzan sopan tapi menjaga jarak. Meskipun mereka berdua adalah kultivator foundation building, ada perbedaan besar di antara mereka dalam hal kekuatan dan prospek masa depan. Kunjungan rekan Daois Fu benar-benar memberi pencerahan pada tempat tinggalku yang sederhana. Bukan lagi giliran Hua Sengzan yang berbicara. Itu adalah ayah Hua Sengzan. Kepala klan Hua secara pribadi keluar untuk menyambut mereka dengan wajah penuh senyuman. Di belakangnya, sekelompok penggarap yayasan bangunan turun dari lantai atas. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Mereka datang dari berbagai sekte di prefektur Clear River. Mereka semua adalah tokoh penting seperti tetua dan ketua sekte. Mereka semua membungkuk kepada Fu Qingjin, seolah ingin membuktikan perkataan Wang Pusi. Biarpun dia bukan anggota pembunuh iblis, dia tetap harus naik dan menyambutnya. Di negeri ini, Fu Qingjin sudah menjadi tokoh berpengaruh. Dia bisa memutuskan hidup dan mati sebuah sekte dengan membalikkan telapak tangannya. Bukankah itu Master Xiao dari sekte pakaian Vermilion dan tetua kedua lembah awan merah? Dengan banyaknya penggarap yayasan pendirian yang muncul sekaligus, semua praktisi Qi menghela nafas takjub ketika mereka berdiskusi di antara mereka sendiri.
Fu Qingjin tampak diselimuti oleh lingkaran cahaya yang mempesona, sedangkan Hua Sengshan malah menjadi sosok pinggiran. Li Qingshan tersenyum. Komandan, karena dia sangat kuat, kenapa kamu tidak cepat menerimanya? Aku akan menerimamu. Pembunuh iblis adalah pembunuh iblis, dan penjaga Hawkwolf adalah penjaga Hawkwolf. Wang Pusi meliriknya sebelum pergi dengan gusar. Di antara kerumunan orang yang berhenti dan melihat ke atas. Dia sangat mencolok, dan kerumunan memberi jalan untuknya. Ada apa dengan Wang tua hari ini? Kenapa dia begitu marah? Li Qingshan bertanya dengan bingung. Kamu tidak terlalu memperhatikan masalah penjaga Hawkwolf, jadi kamu tidak tahu. Ada kasus baru-baru ini yang ada hubungannya dengan Sekte Pakaian Vermilion. Setiap murid Sekte Pakaian Vermilion harus menyelesaikan misi percobaan ketika mereka meninggalkan sekte tersebut. Itu disebut, menodai pakaian Vermilion dengan darah, dan mereka harus membunuh 100 orang secara pribadi. Misinya terdengar berdarah-darah, tapi tak masalah jika digolongkan sebagai menegakkan keadilan. Ada banyak sekali bandit dan bandit di 1.500 km prefektur Clear River. Menemukan sekte Jianghu secara acak dan membunuh beberapa pada dasarnya tidak akan sia-sia. Namun, ada seorang murid Sekte Pakaian Vermilion yang pernah bekerja sebagai sopir kandang di sebuah keluarga kaya ketika dia masih muda dan diintimidasi. Akibatnya, dia menggunakan misi ini untuk kembali dan membunuh seluruh keluarga. Namun, kalaupun dia memasukkan laki-laki, perempuan, muda, tua, dan pelayan perempuan, hanya ada 71 di antaranya. Rasa haus darahnya muncul, dan dia membunuh lebih dari 30 tetangganya, sehingga berjumlah 100 orang. Hal ini membuat khawatir penjaga Hawkwolf di kota, yang mengirim penjaga serigala hitam untuk menangkapnya. Namun, mereka tidak pernah menyangka kultivasi muridnya begitu mengesankan. Dia membunuh 2 penjaga serigala hitam lainnya sebelum melarikan diri kembali ke Sekte Pakaian Vermilion. Ini melanggar tabu besar dari penjaga Hawkwolf. Wang Pusi secara pribadi mengunjungi Sekte Pakaian Vermilion untuk menuntut pengembalian tahanan. Di masa lalu, tidak ada sekte yang berani menentang pengawal Hawkwolf. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyerahkan muridnya dengan patuh. Namun, Sekte Pakaian Vermilion telah bergabung dengan pembunuh iblis. Ada beberapa lusin sekte di depan mereka, dan ada istana koleksi pedang di belakang mereka. Mereka tidak lagi menganggap serius Komandan Scarlet Hawk, Wang Pusi. Master Sekte Pakaian Vermilion menyangkal bahwa dia adalah murid Sekte Pakaian Vermilion. Dia meminta Wang Pusi untuk mencari di tempat lain. Selain Fu Qingjin, Master Sekte Pakaian Vermilion menatap punggung Wang Pusi dari jauh. Bibirnya melengkung menyeringai. Penjaga Hawkwolf masih ingin berjalan mondar-mandir seperti sebelumnya, tapi mereka salah paham dengan situasinya. Para master dan tetua sekte lainnya juga berpuas diri. Penggarap seharusnya mengikuti kata hati mereka dan melakukan apapun yang mereka inginkan, namun mereka terus-menerus ditahan oleh penjaga Hawkwolf. Benar-benar tidak menyenangkan. Hari ini, mereka akhirnya bisa mengangkat kepala. Semua orang mengantar Fu Qingjin kembali ke atas. Han Qiongzi berkata, bukan hanya itu saja. Akhir-akhir ini kasus-kasusnya sangat sulit ditangani. Selama melibatkan sekte, semuanya tidak akan terselesaikan. Pantas saja komandannya begitu marah. Dia melihat sekeliling sebelum diam-diam berkata kepada Li Qingshan, sekarang Hua kecil telah muncul dari budidaya terpencil, mungkin akan ada sesuatu yang besar yang akan segera terjadi. Li Qingshan menggigil di dalam. Perang antara manusia dan daemon belum dimulai, namun pertempuran di permukaan telah dimulai. Mungkin juga tidak akan ada kedamaian di masa depan. Permukaan air yang tenang selama beberapa milenium mulai beriak. Konflik antara manusia dan daemon hanyalah pusaran terbesar, namun telah menyebabkan pusaran yang tak terhitung jumlahnya dengan arus bawah yang tersembunyi. Pusaran apapun bisa melahap nyawa. Jangan takut, aku akan melindungimu. Han Qiongzi dapat dengan jelas merasakan kegugupan Li Qingshan, jadi dia mengusap kepalanya sambil tersenyum. Keduanya sedikit menggoda satu sama lain. Namun, Han Qiongzi salah tentang sesuatu. Li Qingshan gugup bukan karena dia takut, tetapi karena dia bersemangat. Dia bukannya tidak menyukai kehidupan yang damai, tapi dia sangat ingin memperlakukan dunia ini sebagai surganya petualangan. Apakah semua tamu sudah datang? Hua Sengshan bertanya pada adiknya. Beberapa belum datang, tapi mungkin belum datang. Sudah waktunya. Ayo masuk. Hua Chenglu melihat sekilas daftar nama itu. Hua Sengshan mengangkat kepalanya dan melihat sebuah kapal besar menerobos awan, turun dari langit. Dia melihat lambang di kapal, dan matanya berbinar. Dia segera memerintahkan, aktifkan formasi. Qiongzi, lihat siapa yang datang. Hua Sengshan tiba bersama seorang pria muda yang pendek dan tidak memiliki kepemilikan. Dia mengenakan jubah sarjana dan sama sekali tidak terlihat anggun. Saat dia berdiri di samping Hua Sengshan, Li Qingshan langsung teringat pada Wu Dalang dan Simen King. Namun, tidak ada yang berani meremehkan Wu Dalang ini, karena ia telah mencapai yayasan pendirian. San Cheng, kamu sudah kembali dari Pine So Academy. Han Qiongzi juga berseri-seri dengan gembira. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.